Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Dona di program Cantik yang secara spesial akan membahas mengenai kesehatan dan juga tentunya kecantikan, mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke, nah pada hari ini telah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang cantik banget, glowing banget, Dr. Shirley, dan juga ada guest ya dengan Natali, yaitu top 10 Miss Chinese 2023 dan juga dutanya Untar ternyata. Waduh, talented banget nih ya, multi talenta banget nih Natali, masih muda gitu ya. Nah kita sambil ngobrol aja ya, Dr. Shirley dan juga Natali. Kalau aku boleh tahu tuh sebenarnya Miss Chinese itu kalau nggak salah satu ajang pageants ya. Nah mungkin Natali boleh cerita sedikit nggak kenapa waktu itu mau bergabung, terus kira-kira apa aja sih kalau misalnya Miss Chinese ini kan salah satunya adalah kecantikan ya pastinya bicaranya gitu. Nah kira-kira apa aja sih yang dinilai ataupun apa yang dilihat gitu? Jadi salah satu alasan pertama kali aku mau gabung itu karena di beauty pageant sendiri itu nggak hanya menilai dari cantik juga, tapi ada brain dan behavior. Nah, untuk dari sana aku jadi mau mulai. Kalau misalnya kecantikan itu kan nggak ada standarnya. Betul. Dan semua orang itu cantik sesuai definisi masing-masing. Jadi kalau Miss Chinese itu lebih ke mengedepankan tentang dia itu sukunya Miss Chinese dan itu ke Indonesia. Bahwa meskipun kalau kita ada keturunan peranakan Chinese, tapi kita itu tetap Indonesia gitu. Jadi diversity tapi ya, keberagaman dalam satu ya gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Jadi harmony in diversity. Nah kalau misalnya kecantikan sendiri, saya ngerasa di Miss Chinese kan namanya Chinese. Betul. Udah erat stigmanya dengan putih gitu kan, betul. Chinese. Karena pas banget sama sebenarnya topik kita hari ini adalah mengenai kulit putih dan glowing ya, Dr. Shirley ya. Bener. Tapi kalau di Miss Chinese ini, dia terlepas dari mau putih atau mau kulitnya tidak putih pun itu tidak masalah karena yang di sini nilainya setidaknya masih ada keturunan gitu. Nah, jadi kan balik lagi ke definisi cantik yang pertama, tidak ada standar kecantikan. Makanya dari sana saya tertarik untuk ikut beauty pageant ini. Dan aim tujuannya daripada Miss Chinese ini, maksudnya beauty pageant ini untuk apa kalau boleh tahu Natali? Kalau misalnya Miss Chinese kan dari yayasannya Eljon Indonesia. Nah, Eljon Indonesia ini banyak concern ke pariwisata. Jadi mengedepankan pariwisata ya. Betul. Kalau pariwisata peranakan Tionghoa itu kan ada di Singkawang di Kalimantan. Nah, setiap ada perayaan Tahun Baru Chinese gitu misalnya. Nah, itu untuk lebih dikedepankan lagi untuk sisi pariwisatanya. Wah, jadi nyambung banget nih ya dengan tadi pariwisata, terus juga kecantikan ya Miss Chinese Indonesia ya. Apalagi memang stigmanya itu di masyarakat itu memang banyak yang pengen putih. Padahal tadi aku setuju banget sama Natali gitu ya, Dok Shirley juga. Kalau kita yang namanya kecantikan itu kan berbagai suku dan berbagai warna kulit, ya kan? Nah, memang di Indonesia ini kecenderungan kebanyakan warna kulitnya itu nggak putih, ya kan? Lebih ke kuning langsat, ada juga yang sawo mateng, bahkan ada juga yang mungkin di wilayah Indonesia Timur warna kulitnya skin type-nya lebih gelap lagi gitu kan. Nah, tapi memang di masyarakat kita itu sangat ini sekali ya, maksudnya sangat santer banget kalau yang dianggap cantik itu adalah kulit yang putih gitu kan, ya kan. Nah, sebenarnya tuh apa sih Dok bedanya gitu ya untuk Dr. Shirley nih ya, kulit yang putih dengan kulit yang glowing. Nah, bedanya apa sih Dok kira-kira nih supaya masyarakat juga tahu bahwa nggak selalu selamanya tuh cantik tuh putih ya, nggak selalu selamanya sehat itu putih gitu. Setuju banget sama Dr. Dona ya, statementnya kalau nggak selalu yang cantik itu putih. Karena emang benar sih di masyarakat kita banyak banget yang mau putih. Banyak banget yang datang ke klinik, Dok saya mau putih. banyak ya Dok, terus metode macam-macam. Iya, putih itu belum tentu cantik gitu. Jadi putih itu suatu yang terlihat putih itu hanya pigmennya aja gitu. Jadi cuma masalah pigmennya aja masalah pigmen kulit aja. Sama warnanya lebih pucat dari yang lain. Seperti itu. Dan putih itu belum tentu glowing, karena kalau glowing itu membuat kulit itu terlihat sehat. Nah, putih itu belum tentu kulit itu sehat. Seperti itu. Jadi sebenarnya putih pun tetap bisa kusam ya Dok? Tetap bisa kusam. Tone kulitnya tetap bisa nggak merata, cuman putih doang. Wah, tuh aku banget tuh kelembapannya.
kelembapannya kurang gitu ya. Kurang hidrasi gitu. Bisa juga kering, kulitnya iritasi. Oke. Gitu. Itu aku banget tuh dok dulu, dok, putih tapi kusam. Jadi kayak orang sakit. Iya, jadi ternyata memang beda kalau misalnya kita ngerawat kulit kita. Maksudnya walaupun skin tone-nya putih gitu ya, tapi nggak dirawat ya tetap aja kelihatan kusam berarti ya dok ya. Gitu. Terus ya kering juga, jadi ngelupas gitu ya, kasar kulitnya gitu. Nah kalau kulit yang glowing sendiri tuh gimana dok? Kalau kulit glowing itu kulit yang terlihat, yang pasti bercahaya, lalu lembab, terlihat sehat dari dalam, gitu. Jadi nggak cuman putih aja, tapi dari dalam juga sehat walaupun warnanya nggak putih. Jadi belum tentu orang kulitnya glowing itu artinya harus putih ya? Nggak harus putih, jadi bisa dimiliki oleh semua orang. Siapa saja bisa punya kulit yang glowing. Begitu. Jadi harus kalau mau emang kulitnya glowing itu tidak harus warnanya putih, bisa berbagai jenis warna kulit, tapi memang sehat kulitnya. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Harus dirawat. Harus dirawat tentunya. Nah mungkin Dokter Sherry tuh gimana sih dok, kulit sehat itu ngeliatnya gimana nih? Ciri-cirinya apa kulit seseorang tuh kelihatan sehat glowing itu gimana? Yang pertama terhidrasi dengan baik, harus lembab. Gitu, nggak kering. Karena kalau kering kan bisa pecah-pecah, iritasi, merah-merahan, gitu. Harus ada, harus lembab, terhidrasi, lalu bercahaya, gitu. Nah, aku juga pernah dengar nih dok ya. Kan tadi dokter sempat bilang kulit yang lembab itu gitu ya, Natalia, harus lembab gitu kan ya. Nah, tapi kalau kering itu sebenarnya jadi berjerawat juga ya sebenarnya. Iya, betul. Bisa gitu ya, kalau misalnya kulitnya kering jadi malah muncul jerawat. Karena kalau kulitnya kering cenderung kulit kita tuh dia dapat sinyal, wah ini kering nih. Jadi kulit itu sendiri mengeluarkan kelenjar minyak yang berlebih. Makanya jadi jerawat juga. Makanya jadi jerawat juga. Jadi emang harus pakai pelembab, walaupun kulitnya cenderung berjerawat tetap pakai pelembab. Gitu. Jadi walaupun berjerawat sebenarnya tetap harus pakai pelembab ya, karena kalau kulit kering, skin barrier-nya juga kurang bagus, jadinya bisa memunculkan jerawat gitu. Seru banget nih kita ngomongin putih sama glowing. Jadi kalau menurut pandangan Natalie sendiri gimana nih dengan kulit yang putih glowing atau kulit yang sehat ya? Tapi nanti kita akan bahas lagi di sesi kedua karena kita harus jeda dulu pariwara berikut ini, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, tadi kita udah membahas mengenai perbedaan antara kulit yang putih dengan kulit yang glowing. Jadi, kulit yang glowing itu berbagai warna kulit tapi kulitnya sehat gitu ya. Nah, kalau dari Natalie sendiri tadi, Natalie juga adalah mahasiswa kedokteran ya, ternyata ya. Jadi kita nyambung nih semuanya nih, bisa ngobrol bareng. Menurut Natalie sendiri nih sebagai ya, top 10 Miss Chinese gitu, menurut definisi cantik menurut Natalie itu seperti apa, dan apakah ya memang kulit putih dan glowing ini nih pandangan Natalie itu seperti apa? Kalau misalnya dari Miss Chinese sendiri karena nggak harus putih, nah jadi yang datang itu ada berbagai provinsi, ada dari Jawa, ada dari Papua juga ada datang. Ada dari Papua juga. Nah dan itu juga mereka placement gitu. Dan ini berarti menandakan kalau misalnya kita nggak harus putih untuk jadi cantik. Nah di situ. Untuk dari saya sendiri itu sih, karena kita cantik itu bukan cuma di luar doang, tapi dalamnya juga harus cantik. Yes, betul ya. Jadi emang beauty brain behavior ya, seperti tadi Natalie bilang. Nah tapi sayangnya memang putih ini tuh jadi suatu hal yang emang ya stigma masyarakat masih kuat banget ya, dengan kalau kulit yang bagus itu adalah kulit yang warnanya putih. Sehingga tuh jadi ya beredar krim-krim yang intinya sih bisa cepat bikin putih gitu ya dok ya. Nah mungkin kalau dari sisi ini mungkin bisa dok Shirley nih. Nah kira-kira tuh sebenarnya ciri-cirinya gimana sih krim-krim yang cepat bikin putih? Terus sebenarnya apa yang membuat itu jadi berbahaya dok? Sebenarnya karena banyak banget permintaan masyarakat untuk jadi putih. Maka banyak juga yang menjual krim-krim yang bikin cepat putih. Karena kan laku banget tuh terjual. Iya, betul, benar. Nah, tapi sayangnya kebanyakan mereka nggak ada BPOM-nya. Mereka main jual aja, asal jual aja, yang penting laku. Dan itu emang efeknya secepat itu, gitu. Jadi beberapa hari udah putih banget gitu ya dok ya? Iya, cepat banget untuk memutihkan kulit. Gitu, efek dari obat-obat tersebut. Nah itu bagaimana cara tahunya?
biasanya itu kita cek ya, ini udah ada belum nih BPOM-nya. Oke. Gitu. Itu nomor satu yang penting ya, Yang BPOM-nya udah ada belum? Dicek dulu BPOM-nya udah ada belum. Terus cek juga ingredients-nya. Ingredients Ada apa bahan-bahan aja sih dalam aktifnya. krim itu. Nah, biasanya itu krim yang nggak ada BPOM-nya malah dia juga nggak tulis ingredients-nya tuh. Oh, Cuman pot waduh. doang. Jadi lebih parah lagi ya, udah nggak ada registrasi BPOM-nya, terus nggak ada juga nih ingredients aktifnya. Ingredients juga nggak ditulis, biasanya kan gitu. Jadi cuman botol doang, Cuman pot gitu botol ya. sama isi. Lengkap ya. Terus isinya tuh gimana tuh dok? Nah, Apa yang membedakan? Yang membedakan, yang pertama dari warnanya, kelihatannya gimana? Terlalu putih kah? Terlalu kuning? Atau dia mencolok warnanya? Bercahaya atau keemasan? Agak keemasan? Jadi dari warna aja sebenarnya udah kelihatan ya, Dari agak warnanya udah mencurigakan kelihatan, gitu ya. iya, yang berbahaya nggak nih? Terus Oke. dari baunya, kita cium nih baunya gimana? Baunya ada berbau logam kah? Ada bau-bau amis? Jadi baunya menyengat baunya gitu ya? menyengat enggak? Gitu. Oke. Dan bahkan kadang-kadang terlalu wangi ya, sampai kayak ditutupin sama parfum gitu bisa juga ya dok ya? Mungkin tadi menyengat atau amis atau ada bau logamnya dari merkuri atau apa, dikasih pewangi, jadi wangi banget kan. Nah iya, itu juga iya. pewangi itu juga bikin iritasi, bisa buat iritasi kulit. Oh jadi bisa juga tuh dari situ? Dari situ juga bisa gitu. Oke, jadi tadi tuh ciri-cirinya ya, jadi pemirsa bisa lihat tuh, jadi krim yang lagi dipakai sekarang ini gitu ya, kalau dibilang menjanjikan putih cepat ya, tidak ada BPOM dan tidak ada tulisan ingredients, apalagi tadi ciri-ciri fisiknya seperti itu, Ciri fisiknya begitu. kayaknya patut di stop aja. Tapi kalau di penggunaannya. stop obat-obat itu justru kulitnya jadi kusam. Langsung jadi kusam. Biasanya Iya gitu. betul sih sebenarnya ya, karena Begitu di stop, ketergantungan. ketergantungan. Begitu di stop, kulit kok jadi kusam ya. Jadi harus pakai lagi biar glowing. Jadi mau jadi kayak cycle-nya terus aja Terus gitu ya, begitu, terus iya. seperti itu terus berputar. Nah kira-kira bahan apa sih dok yang harus kita hati-hati gitu ya? Karena kan dengan ya standar kecantikan yang tadi pengen putih glowing, terus kemudian kemajuan di dunia skincare juga ya. Sekarang ini kan banyak banget nih skincare gitu, dari mulai yang bisa dijual over the counter gitu kan ya, sampai krim-krim racikan juga ada gitu kan. Nah kira-kira mungkin bahan-bahan apa sih yang perlu kita hati-hati gitu ya dalam konten krimnya gitu? Yang pertama itu ada hidrokinon. Hidrokinon itu biasa kalau dari BPOM itu paling tinggi itu 4% ya kadarnya ya. Oke, 4%. Iya. Tapi banyak yang jual di pasaran itu lebih tinggi dari itu. Oke. Tanpa adanya pengawasan dari dokter. Nah itu yang berbahaya karena ada efek sampingnya. Bisa kronosis. Jadi malah bukan cerah, malah makin gelap Malah makin gitu gelap. warna kulitnya. Terus kemudian kalau hidrokinon itu sebenarnya kan bisa ya dok ya dipakai asalkan kontrol dokter Bisa. ada ya gitu. Cuma memang seringkali Makanya ada kadarnya. iya betul. Cuma seringkali jadi kayak tidak terkontrol dengan baik. Betul. Gitu. Oke. Selain hidrokinon mungkin ada lagi dok yang lain. Lalu ada steroid atau kortikosteroid. Itu juga bisa membuat ketergantungan ya. Oke. Itu juga bisa. Sebenarnya kortikosteroid itu adalah obat radang untuk mengurangi peradangan. Tapi kadang disalahgunakan untuk memutihkan kulit. Gitu. Jadi sebenarnya obat radang tapi bisa juga untuk Bisa juga untuk mencerahkan kulit. mencerahkan kulit, tapi itu disalahgunakan ya jadinya ya. Karena kan kortikosteroid itu bukan obat yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Oh, oke. Gitu. Iya, kalau jangka panjang pastinya tentunya ada efek samping. Ada efek gitu, samping. jatuhnya. Gitu. Betul. Iya, iya. Salah satunya ya bikin kulit jadi kelihatan makin tipis gitu ya dok ya. Tipis, kulitnya jadi lebih sensitif, lebih gampang rusak ya. Kerusakan kulit lebih gampang terjadi. Oke, dan ternyata kesedihan-kesedihan seperti itu juga ada pada body care juga, gitu. Aku pribadi pernah ketemu ada pasien juga yang dia pakai body care, body lotion gitu ya dok, mengandung steroid. Jadi ternyata di daerah itu masih sangat gandrung banget ya, kalau misalnya gemar banget tuh orang kulitnya putih kan ya. Jadi menggunakan tuh body lotion. Jadi body lotion yang mengandung salah satunya adalah steroid. Alhasil pasien datang dengan keluhan stretch mark. Gitu, iya. tapi stretch mark satu badan. Satu badan. Padahal biasanya kan stretch mark di area-area tertentu kan. Tertentu ya. Betul. Dan biasanya pencetusnya kayak ibu hamil atau pubertas. Ini enggak, jadi bukan dalam usia pubertas, juga nggak dalam masa selesai baru hamil gitu muncul. Gitu. Dan itu dalam waktu 1 bulan ternyata dok, lumayan cepet ya. Cepet ya, efeknya cepet banget ya. 1 bulan tuh mulai muncul stretch marknya setelah pemakaian. Memang yang dirasakan semingguan udah kelihatan putih.
Iya, cepet banget loh seminggu putih itu. Seminggu putih ya, cepet banget ya. Iya seminggu putih, tapi dampaknya ternyata bisa jangka panjang gitu. Nah itu tadi kira-kira adalah bahan-bahan aktif yang memang harus hati-hati ya kalau kita menggunakan krim gitu ya. Makanya kenapa kita memang harus konsultasi juga penggunaan krim-krim skincare untuk kulit gitu ya dengan tentunya dokter kesayangannya para pemirsa gitu. Nah nanti setelah ini kita akan bahas lebih detail lagi ya kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan untuk membuat kulit sehat sebenarnya ya, tapi bukan hanya fokusnya pada putih aja. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Dr. Sherry dan juga dengan Natalie selaku gestar kita. Nah, tapi kita harus jeda dulu untuk pariwara berikut ini tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, tadi kita sudah membahas ya mengenai kulit putih versus kulit glowing. Nah, tadi udah membahas tentang ciri-ciri krim ya dok ya yang tidak dianjurkan untuk digunakan ya karena mengandung bahan-bahan yang bisa berbahaya. Nah, kira-kira sebaiknya apa sih dok bahan-bahan yang kita pilih, terus skincare rutin apa yang akan dianjurkan nih dok untuk supaya menjaga kulit kita tetap sehat glowing? Untuk menjaga kulit sehat dan glowing. Biasanya itu kalau emang mau aman ya harus konsultasi aja ke dokter masing-masing nih. Betul. Jadi supaya sesuai gitu pas keluhannya, symptomsnya yang kita alami dengan krimnya, dengan treatmentnya bahan apa, aktif yang diberikan ya, gitu ya. Treatmentnya apa nanti bisa dokternya yang menyarankan gitu lebih aman sih. Lebih aman. Kan nggak harus krim ya, nggak harus bahan aktif, nggak harus skincare, mungkin ada treatment tertentu yang dilakukan di klinik seperti itu. Siap. Tapi kalau di rumahnya sendiri dok, kalau di rumah sendiri ya biasa pakai yang aman-aman aja nih, vitamin C. Itu bantu banget ya buat mencerahkan. Itu bantu banget buat mencerahkan. Vitamin C biasa dipakai di pagi hari. Itu. Bisa vitamin C, bisa arbutin, licorice extract. Ya itu juga udah mulai jadi salah satu bahan favorit juga tuh licorice favorit extract. tuh sekarang. Jadi bisa membantu pakai bahan-bahan aktif yang memang fungsinya mencerahkan kulit, kemudian moisturizer dan juga tentunya proteksi gitu. Betul. Ya dok ya. UV protection jangan lupa. Oh iya dok, kalau misalnya untuk anak-anak sendiri itu udah mulai dari usia berapa bisa pakai skincare? Karena sosial media sekarang kan udah banyak berkembang gitu kan. Orang-orang setuju. pengen coba, apalagi yang masih anak-anak remaja belum tahu, takutnya salah pakai produk karena nggak diedukasi. Kalau zaman dulu lagi kental banget ya gitu ya. Pokoknya kalau zaman saya kecil ya kayaknya skincare tuh belum terlalu boom ya. Betul, belum terlalu boom. Di zaman-zaman kita tuh belum zaman terlalu kita boom. Remaja tuh skincare kayaknya belum terlalu ada di, mungkin sosmed juga nggak ada sih, handphone juga TikTok, belum ada ya. belum ada, Instagram, jadi kita juga nggak tahu nih. Bahkan UV protection aja kita belum pakai dulu. Betul. Dulu nggak ada sunscreen. Iya, mungkin udah ada tapi kurang pengetahuannya sebenarnya masyarakat. Kurang informasi gitu. Sekarang beda banget, anak kecil pun sekarang udah dipakein UV protection sama mamanya. Betul, benar. Sebelum ke sekolah biasanya dipakein UV protection. Udah dipakai sekarang. Jadi pasien-pasien itu suka bertanya juga sih, ini anak saya gimana ya, perlu nggak ya UV protection? Dan mereka udah pakein gitu, takut anaknya mungkin kulitnya hitam kena matahari. Atau iritasi kena matahari, pokoknya harus pakai. Biasa mamahnya sih yang pakein. Nah ini sejak umur berapa bisa pakai skincare itu mungkin kembali lagi ke kondisi kulit masing-masing. Gitu. Misalkan kalau anaknya misalnya remaja suka berjerawat, atau dia acne prone skin nih, gampang banget jerawat. Nah itu biasanya kita anjurkan untuk berobat, gitu, untuk mengobati si jerawatnya. Nah itu kan otomatis juga perlu skincare yang cocok. Gitu. Masih tergantung dengan ini sih kondisi kulitnya sih dilihat lagi. Kalau emang sehat-sehat aja baik-baik aja ya mungkin UV protection juga udah cukup ya untuk anak-anak. Kalau emang kulitnya kering ya diberikan pelembab gitu. Pas kali saya juga mukanya agak berjerawat gitu ya. Mungkin ini kan agak berjerawat, mudah berjerawat. Mulai berjerawat ya Natalia. Iya, bisa dikasih peradang gitu, anti radang untuk menentusan gitu ya. Iya. Atau nggak perlu, yang penting terhidrasi aja dari dalam.
Dehidrasi juga penting, tapi mungkin perlu eksfoliasi ya. Oke, Iya, biasanya sih ada eksfoliasi, peeling, seperti itu. Mungkin banyak sel-sel kulit mati juga yang menumpuk yang gitu menumpuk ya. itu yang menimbulkan jadi beruntusan, jadi kulit jadi kelihatan nggak rata. Gitu. Apalagi habis pakai makeup gitu ya, tertimbun ya. Tertimbun. Betul. Karena kan kalau habis pakai makeup tentunya ini ya, ada makeup. Apalagi makeup tuh oil kan, oil base, harus lebih dibersihkan. menempel. Iya, harus dibersihkan dengan sangat bersih. Bisa double cleansing. Iya, harus double cleansing. Double cleansing. Benar. Jadi kalau misalnya mungkin kayak seperti Natal ini cenderung acne prone skin itu, kira-kira kulitnya kira-kira apa dok yang cocok untuk Saya juga acne perawatannya? prone skin. Oh ya, nggak kelihatan loh dok, mulus sekali. Iya, katanya mulus banget ya, Dr. Shirley ya. Ya, acne prone skin juga. Jadi kalau acne prone skin itu emang susah ya, susah gampang ya. Susah gampang ya. Mungkin boleh di-share deh rutinitas dokter ini kan kulitnya acne prone skin tapi maksudnya nggak berjerawat ya. Betul. Terus bersih, glowing gitu. Mungkin boleh di-share nggak tips and triknya gimana supaya bisa, karena acne prone skin itu kan masalah cukup banyak orang dok. Iya, Ya kan pasti banyak banget yang saat ini cenderung mudah berjerawat atau malah berjerawat gitu ya. Terus ini kulitnya mulus banget nih. Nah, mungkin bisa di-share dok tipsnya. Dulu berjerawat. Oke. Dulu berjerawat, tapi kan sekarang enggak. Iya. Apalagi dulu habis pulang dari China ya itu satu muka. Oh, satu muka. Beruntusan satu muka. Lebih parah dari Oh ya. Oh gitu. Tapi sekarang benar-benar mulus banget loh. Saya harus belajar dari Harus dokter belajar dari Dr. ini. Shirley nih. Bagi-bagi Gimana dok tipsnya, caranya dok? Apa yang dilakukan dok kira-kira? Kan harus berobat dulu dong. Oke. Pas konsultasi. Karena dulu itu mungkin karena makanan terlalu berminyak, terus mungkin cuacanya nggak cocok atau apa ya, mungkin airnya itu jadi cenderung kulitnya tuh merah-merah semua, terus beruntusan satu muka loh. Satu muka beruntusan. Satu muka. Lalu waktu itu sempat pakai krim dokter, pakai krim dokter beberapa bulan tuh mulai bersih, di detox, jadi dia keluar dulu semua, detox mulai bersih, lalu mulai menggunakan skincare yang rutin untuk skin barrier gitu, eksfoliasi juga, ada retinoic acid, ada vitamin C. Oke, setelah itu udah agak bersih baru ini ya dok ya? Setelah itu kalau udah bersih, udah selesai, udah semua keluar, udah di detox semua, baru pakai skincare yang biasa, lembab. Oke, siap. Tapi itu bagus banget loh dok. Tapi itu juga cocok-cocokan loh. Nggak semua skincare itu cocok di kulit. Jadi harus dicoba gitu. Ada juga pas coba nih, wah nggak cocok ternyata ini. Jadi coba lagi yang lain. Bener banget. Iya. Bener banget ya. Ya, saya udah coba beberapa. Mesti dicoba Tapi beberapa. kalau misalnya untuk mengkontrol kondisi oily skin ini dokter menggunakan apa dok misalnya? Bahan-bahan yang misalnya bisa dipakai, kan kandungannya Retinol cukup ya varian. biasanya. Oh, retinol. Cukup cocok dengan Retinol. retinol ya? Cukup cocok sih. Oke, padahal beberapa orang sih sebenarnya ada juga yang bisa ada risiko iritasi sih sebenarnya Iritasi. ya. Nah supaya nggak iritasi, pakai moisturizer dulu, lalu dilapisin dengan retinol. Baru ditimpa. Jadi supaya lebih nggak langsung ke kulit ya. Oh gitu, jadi sandwich teknik gitu ya Sandwich dok ya? teknik. Sandwich teknik. Kayak bikin roti lapis ya, tapi ini moisturizer dulu intinya. Moisturizer terus- dulu, baru retinol. Oke, setelah itu dilapis lagi nggak dok sama moisturizernya? Boleh. Boleh juga, jadi Boleh mau juga. pakai moisturizer bisa 2 kali lah ya, sebelum habis itu sudah dipakai Dengan lagi. moisturizer yang berbeda biasanya. beda gitu. berarti. Ada ceramide, lalu nanti boleh dikasih HA gitu. Oke. Jadi kuncinya sambil melembabkan tapi juga ada fungsi eksfoliasi daripada si retinol. Dia juga perbaruan sel-sel kulit baru gitu ya dok ya, supaya tujuannya mencegah malah munculnya acne gitu. Wah tadi kita seru banget ya ngomongin tentang kulit putih dan glowing nih. Tanpa sadar kita sudah mau di ujung sesi kita gitu udah ya. selesai. Cepet banget ya dok ya, memang kalau kita sambil banget, iya. ngobrol ini emang seru banget jadinya ya para pemirsa ya. Nah, tapi jangan kemana-mana, tetap di program Cantik. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas lebih seru-seru lagi tentunya topik-topik menarik di dunia kecantikan dan juga kesehatan. Dan sampai jumpa, saya Dr. Dona, Dr. Sherry dan juga Natalie dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.